Oke. Itu si Pak Nanang, kalau saya nggak salah, dia sudah punya coach. Betul nggak sih? Enggak, dia bilang saya nggak ikutan yang Business Mastery karena dia sudah dapat coach gitu loh. Benar nggak sih? Konsultan atau coach? Terus gimana? Oke. Oh ya udah, boleh. Cari waktu aja, atur waktu aja. Boleh, atur aja, atur ketemuan, ya cari waktu. Enggak cari waktu untuk atau Zoom, ya. Atau telepon aja, by phone. Ya, oke. Ya, thank you. Bot, Ya, halo Coach. nanti kamu yang banyak penjelasan ya, Oh ya, oke Coach, siap ya. Adidinya. Ini sih nggak terlalu banyak masalah, nggak terlalu itu. Iya Coach. Agak lumayan lebih bagus sih. Oh, ini udah ada yang masuk. Halo, selamat. Halo, Halo. halo Ibu Ayu, Pak Teguh. Nah, ini Pak Didik. Halo Mas Danis, Pak Yudi. Kita Dari kamu ketemu aja lagi. jemput. Ya? Dari kamu aja itu saya udah bisa itu share. Oh, berarti slide-nya dari saya ya? Ya, selain dari kamu aja, kamu bisa Oke, atur sendiri. oke ya udah. Kalau sama ada tambahan slide nggak? Nggak Seperti ada. kemarin gitu? Nggak ada? Oh ya udah, oke. Halo, udah nyambung nggak nih? Selamat siang, Coach. Selamat siang. Sebentar, saya belum nyata. Hari Santri, backgroundnya Hari Santri. Oh iya, oh Siap, iya. siap. Oh, selamat datang Pak Didi, selamat datang teman-teman, Mbak Mas Danis, ya, Mbak Ame Dia Ayu, Pak Teguh, Pak Yudi, selamat datang. Hari ini di 1 jam ke depan kita akan memberikan update mengenai hasil assessment secara umum yang dilakukan oleh Coach Budi. Nah, boleh sebelumnya mungkin saya pengen dengar nih ceritanya. Ini rumah sakit Nahdlatul Ulama Tuban ya. Ya, Coach. Sejarahnya gimana sih kok bisa ini isinya kan profesional semua berarti kan ya? Betul. Isinya dokter semua nih. Dokter semua. Jadi gimana nih ceritanya? Ini semuanya orang Tuban, asli Tuban atau bagaimana? Oh, enggak, Coach. Jadi, Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban ini berdiri 2009. Oke. Ya, saya termasuk salah satu yang membantu untuk pendirian rumah sakit ini. Jadi kami baru usia yang ke-11 ini. Ya, jadi kalau Coach Tom dari Semarang ke Surabaya lewat jalur darat, pasti Ya. lewat Tuban. Oh gitu. Ya, Ya. saya dulu sebulan 1 kali ke Tuban. Oh, kemana Coach? Saya punya klien itu BPR Mentari Terang. Teman saya Coach. Serius. Ya, kami juga sering kerjasama dengan BPR Mentari Terang bersama Bu Oh, Lilis dan Pak ya. Pepeng. Jadi saya 2007 mengcoach grupnya Mentari Terang di
yang utamanya tuh di Kendal. Ya, ya. Di mana, di Jawa Tengah ya, di Kendal. Lalu belakangan saya coaching Gunung Rizky, terus lihat wah ini bagus, kita ini aja langsung jadi kita coaching Gunung Rizky juga, Mentari Terang juga, wah semuanya deh di coaching satu grup. Nah terus ada Granada Property, itu juga klien kita, pernah dengar nggak? Ya, teman juga Granada. kami juga sering kerjasama sama Granada. Oh, bagus bagus. Iya, Pak Tony. Ya, Jadi Pak Tony, betul. Jadi ya kita cukup 2 tahun tuh Pak Tony kita memperbaiki standar operationnya semuanya. Nah kalau jadi Nahdlatul pendirinya siapa nih kalau Rumah Sakit Nahdlatul Ulama? Jadi pendirinya itu PT. Jadi kalau ada Nahdlatul Ulamanya, Nahdlatul Ulama itu ada saham di dalam PT Bumi Damai Sentosa ini, Coach. Oh. Jadi seperti itu. Oke. Rumah sakitnya ini saat ini tipe C. Rumah sakit tipe C itu kalau rumah sakit berdasarkan tipe, untuk mudahnya tipe D itu kapasitas bed di bawah 100, tipe C di bawah 200, di atas 200 itu tipe B, kemudian di atas 300 itu tipe A. Oke. Jadi kami rumah sakit tipe C di Tuban. Lah di Tuban ini ada di kabupatennya, di kotanya itu ada 3 rumah sakit. Kami paling muda. Termasuk juga SDM-nya juga masih muda-muda, Coach. Oke. Jadi kami paling muda, karena kami paling muda, maka ya ini, apa namanya, harus paling aktif biar nggak ketinggalan. Kalau rumah sakit itu apa kunci suksesnya? Atau apa yang menjadi key success factor untuk membuat rumah sakit ini sukses? Kalau sebelum era 2014, key factor-nya itu ada di pelayanan. Oke. Ya, sebetulnya memang pelayanan semua, Coach ya. Tapi yang paling apa namanya, paling pokok itu ada di istilahnya ya branding juga masuk, kemudian kelengkapan rumah sakit juga masuk, pelayanan juga. Tapi kalau sekarang ini ada di BPJS kuncinya, Coach. Kenapa begitu? Karena ya BPJS rajanya sekarang, semua pakai BPJS. Nah, pembiayaan rumah sakit dari BPJS itu ada namanya inasi bijis. Jadi BPJS itu membayar seperti halnya paket gitu, Coach. Jadi kalau dulu sebelum 2014, kalau misalnya ada seorang wanita mau operasi sesar gitu ya, kan tinggal pilih tuh, kita mau operasi sesar yang pelayanannya bagaimana. Ada yang paket hemat, kemudian di atasnya ada yang lebih baik lagi, kemudian yang VIP, VVIP seperti itu. Sehingga rumah sakit tinggal memenuhi keinginan customer saja. Nah, setelah BPJS ini sekarang memegang kendali sepenuhnya, dengan inasi bijis sudah diplafon tuh, Coach. Untuk operasi sesar 4 juta. Jadi 4 juta ini harus cukup untuk membiayai pelayanan operasi sesar. Jadi seperti itu, Coach. Jadi efisiensi kuncinya di situ, di efisiensi dan bagaimana kita memanage customer banyak rujukan ke rumah sakit itu, Coach. Itu nggak bisa diatur ya? Maksudnya rumah sakit itu bisa nggak mempengaruhi customer untuk merujuk ke rumah sakit tertentu? Rumah sakit nggak bisa nggak rumah sakit merekomen? Ya, jadi pintu masuk rumah sakit itu ada 2. Yang pertama itu di instalasi gawat darurat. Yang kedua adalah instalasi rawat jalan. Jadi kalau instalasi gawat darurat, siapapun boleh masuk di situ, asalkan kriterianya gawat dan darurat. Kemudian yang
kunjungan yang kedua ini berasal dari instalasi rawat jalan. Nah, instalasi rawat jalan ini, customer-nya ini berasal dari dokter-dokter perujuk. Jadi BPJS itu bekerja sama dengan dokter-dokter, namanya dokter keluarga atau pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Itu ada dokter keluarga, kemudian ada klinik BPJS, kemudian ada klinik spesialis atau klinik utama yang kerjasama dengan BPJS. Nah, kita mendapatkan pasien itu dari dokter keluarga, dari klinik, dan dari klinik utama itu, Gus. Dapat rujukan dari situ. Ada pengaruh dengan profit nggak dengan adanya BPJS? Gimana, Gus? Ada mempengaruhi profitabilitas nggak adanya BPJS? Oh iya. Lebih baik? Iya. Jadi profit rumah sakit itu kalau dulu kan tinggal berapa biaya operasional, kita unit cost-nya berapa, kemudian kita mau profit berapa, harga jual berapa, kan sesimpel itu dulu. Tapi kalau sekarang ini kita dibatasi oleh clinical pathway. Jadi clinical pathway itu gini, kalau tadi operasi sesar itu dipatok 4 juta, jadi kita bagaimana mengelola 4 juta ini sehingga kita profit gitu, Coach. Oke. Ya, interesting. Nanti kita lihat di assessment-nya ya. Iya. So, jadi kalau saya melihat secara overall, ini positif dibandingkan dengan banyak bisnis-bisnis yang kami assess, ini termasuk yang cukup positif. Ada beberapa catatan-catatan yang saya yakin bisa diperbaiki dengan cepat, dengan mudah. Kalau bisa dimasukkan nanti ke dalam strategic planning-nya, karena rumah sakit itu banyak aturan ya, banyak peraturan, jadi mungkin harus disesuaikan, misalnya program promosi, program marketing, brandingnya, apakah masih relevan atau tidak saat ini, itu yang kelihatannya perlu dilihat. Nah, kalau tantangannya, Pak Didi, yang ingin diatasi, kira-kira apa nih yang kalau nanti bisa kita berikan feedback atau masukan, apa tantangan yang saat ini Pak Didi rasakan? Kami itu setiap tahun pasti ada ini, Gus, ada apa namanya review terhadap perkembangan rumah sakit. Iya. Saat ini kami ya biasanya sih kami tantangannya berdasarkan balance scorecard itu, Coach. Oke. Jadi setiap tahun kami menentukan berapa sih pertumbuhan finansial yang harus kita capai, sehingga ujung-ujungnya nanti pembelajaran pertumbuhan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, kalau cita-cita kami sih tantangannya profit ini bisa meningkat ya syukur-syukur 200-300% begitu. Oke. I see. Oke. Jadi nanti kita akan lihat ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi tambahan catatan nanti dari penjelasannya Coach Budi. Kita mulai ya. Coach Budi, silakan Coach. Oke, terima kasih Coach Tom. Halo, selamat siang Pak Didik dan tim. Ya. Siang, Coach. Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah asesmen ya, satu tim full. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit jelaskan mengenai hasil asesmen di minggu lalu, ya, di mana ada agendanya adalah saya akan bahas mengenai hasil dari pengisian terkait dengan sistem manajemen saat ini ya, seperti employee, seperti manajemen, seperti customer, voice of process, dan voice of business. Lalu yang kedua agendanya adalah ya ini dari kita akan melihat bahwa dari hasil McKinsey Framework dan skill need analysis ya, di RSN ini seperti apa. Yang ketiga adalah documentation di area-area kerja. Dan yang keempat terkait mengenai manajemen value survey dan supervisor behavior profile.
Oke, nah ini adalah sedikit latar belakang dari RSNU ya, di mana RSNU ini sudah berdiri pada tahun 2012 ya. Jadi sudah 8 tahun ya Pak Didi, kurang lebih ya. Jadi ini juga sudah lulus akreditasi dari JCI tingkat perdana oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS ya. Dan juga pada tahun yang sama RSNU mengajukan kenaikan kelas C pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Oke, ini adalah latar belakangnya. Lalu untuk layanan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban sendiri, ini ada instalasi rawat jalannya, ya seperti klinik umum, klinik kandungan, klinik bedah, ya klinik tulang, klinik jantung, ya sampai dengan klinik THT dan sampai dengan klinik screening atau dengan klinik vaksinasi, seperti itu. Nah, ini adalah layanan rumah sakit juga, sama, namun ini adalah instalasi rawat inap dan fasilitas yang dimiliki oleh RSNU Tuban. Ya, untuk rawat inapnya ini ada kelas VVIP 2 ya, VVIP sampai dengan kelas 3 ya. Ada juga kelas anak ya. Untuk fasilitasnya sendiri ini ada laboratorium ya, ada radiologi dan USG dan ada apotek yang dimiliki. Nah, ini adalah strategi pemasaran yang saat ini telah dilaksanakan di RSNU Tuban. Jadi saat ini ya sudah ada iklannya, sudah ada website, sudah ada sosial medianya, sudah ada majalah, dan beberapa juga ikut pameran dan networking. Untuk seperti telemarketing ini ya, ini referral strategi dan voucher juga belum. Nah, lalu ini adalah sistem manajemennya ya. Ini saat ini ya RSNU ini juga sudah memiliki beberapa sistem yang dilaksanakan seperti penentuan goal ya, goal setting, visi misi culture, proses rekrutmennya dan onboardingnya, induction, dan tim internal training ya. Terus juga sudah ada reward and recognition-nya, punishment. Ini memang yang unik ini sudah memiliki KPI ya, namun sepertinya untuk define roles atau job desk ini belum ada nih. Dan juga sudah ada SOP-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah visi misi dari RSNU Tuban, ya, oke. Visinya adalah menjadi rumah sakit yang unggul di tingkat Jawa Timur. Lalu misinya ini adalah memberikan pelayanan paripurna dan islami, ya, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkelanjutan untuk menunjang pelayanan, membangun sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak mulia, mengembangkan organisasi dengan menjalin kemitraan dan membentuk jejaring secara aktif. Nah, kalau melihat dari misinya ini, sepertinya mungkin belum meng-capture keseluruhan dari apa yang ada di RSNU. Kalau berdasarkan dari kriterianya, kalau standarnya kan sebenarnya adalah misi ini juga harus berdampak terhadap rumah sakitnya, berdampak terhadap masyarakat, berdampak terhadap karyawan, dan berdampak terhadap pelanggan atau pasien. Nah, dalam hal ini sepertinya misi ini baru hanya menggambarkan secara layanan ya. Ini kalau poin pertama memberikan pelayanan paripurna dan islami. Nah, ini ke pasien ya, melaksanakan pendidikan dan pelatihan penunjang ya, pelayanan ya. Ini juga masih pendidikan ini lebih kepada karyawan ya, membangun sumber daya manusia yang profesional dan akhlak mulia, ini juga karyawan, dan ini mengembangkan organisasi dengan melanjalin kemitraan dan membentuk jejaring secara aktif. Nah, ini juga lebih kepada kepada organisasi ya, cuman kepada stakeholder yang terkait seperti dampak kepada lingkungannya yang mungkin ini belum tercermin dalam misi ini. Nanti mungkin Kostom juga dan saya juga bisa membantu dalam melakukan penentuan misi yang ideal untuk mendukung visi tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah voice of management. Jadi yang bagus, yang masih menjadi masalah, dan apa sih harapannya? Nah, kalau yang bagus dari RSNU saat ini bahwa lokasinya ini sudah strategis ya, di jalur Pantura terletaknya ya, antara Semarang dan Jawa Timur. Proses pelayanan yang telah memiliki standar waktu, jadi sudah ada standar waktu ya di masing-masing setiap proses. Lalu adaptasi karyawan yang sangat cepat, karena memang ini karyawannya masih muda-muda
ya di bawah 30 tahun rata-rata usianya, ya sedang antusiasme belajar, standarisasi pelayanan ya sudah mendapatkan bintang 5 nih, dan mengikuti SMK 3 dan PJK 3 ketenagakerjaan, namun dari NPS menunjukkan nilai 8 ya, 8, 9, dan 10 dari skala 10. Nah, untuk masalahnya itu sendiri bahwa saat ini terkadang bahwa waktu pelayanan ini tidak mencapai waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Lalu ada beberapa komplain ya, seperti lamanya waktu tunggu pelayanan dokter ya. Lalu juga saat ini terkadang sering ada konflik ya. Nah, untuk mengatasi konflik seperti antara karyawan dengan manajemen atau karyawan dengan karyawan, nah ini juga belum ada antisipasi untuk konflik manajemen. Lalu di masalah operasional ini yang terkadang sering terjadi rework ya, bolak-balik, itu ada ya ini teknis banget ya, seperti berkas rekam medis yang hilang, 2 berkas rekam medis untuk 1 pasien ya. Dan terkadang pasien itu sudah dipanggil padahal berkas belum diterima oleh dokter. Lalu akses transportasi menuju RSNU ini terkadang sulit dilalui oleh pasien dari beberapa daerah di Jawa Timur. Nah, harapannya adalah meningkatkan seluruh aspek kompetensi karyawan, ya, pengembangan diri karyawan, meningkatkan kunjungan pasien untuk rawat inap dan rawat jalan sebesar 50% lah dari total saat ini, dan menjadi rumah sakit yang unggul di daerah Jawa Timur. Ini adalah kurang lebih dari Voice of Management-nya. Nah, dari Voice of Customer bahwa need and want ya adalah saat ini bahwa fasilitas yang lengkap, tempat duduk yang sudah ada berjarak ya, social distancing-nya, kedatangan dokter praktek yang tepat waktu sesuai jadwal ya, ruang tunggu yang nyaman, sudah adanya dashboard nomor antrian pada ruang tunggu di klinik belakang ya, jam kunjungan untuk dokter rawat inap yang jelas ya, pelayanan kantin yang dibuka 1 kali 24 jam, dan pemberlakuan jam kunjungan rawat inap. Ini adalah kebutuhan dari pasien atau pelanggan RSNU. Nah, komplainnya adalah seperti kebersihan kamar mandi, tempat tunggunya panas ya, jam tunggu dokternya lama, papan informasi pelayanan yang kurang jelas terkadang ya, tempat duduk yang tidak berjarak karena terlalu ramai dengan pengunjung. Jadi kalau lagi ramai, ini terkadang social distancing atau protokol kesehatannya terkadang tidak berlaku lah, sering dilanggar. Nah, ini juga petugas pendaftaran ada yang masih kurang senyum nih, katanya. Ada yang lalu letak kamar mandi, kamar agak jauh ya, kamar mandinya agak jauh dengan kamarnya, kantin tutup saat malam hari. Ini komplain dari beberapa customer. Seperti itu. Nah, ini adalah Voice of Employee. Ya, kalau dari Voice of Employee ini, seluruhnya karyawan sudah mengetahui ya secara visi misi perusahaan. Nah, nilai-nilai kultur budaya yang ada di dalam perusahaan ini ya seperti sholat 2 berjamaah, ya mengaji sebelum rapat atau meeting, ada rotib al-hadat ya hari Jumat, dan pengajian rutin karyawan 2 kali dalam sebulan. Lalu ada bimbingan kerohanian untuk pasien dan keluarga pasien, dan jadwal khataman Al-Quran. Nah, harapan terhadap perusahaan bahwa karyawan menginginkan lebih aware terhadap kebutuhan pelanggan atau pasien, ya. Terus terkait juga dengan kesejahteraan karyawan, ya. Pengembangan diri secara personal, ya. Terus juga ada perusahaan itu harus lebih transparan, ya. Mengapresiasi karyawan yang berkinerja baik atau berprestasi, ya, lalu RSNU bisa menjadi lebih besar dan berkembang harapannya ya. Lalu ini juga ada poin harapannya adalah in-house dokter lebih banyak dibandingkan dokter tamu. Jadi dokter internal di RSNU itu lebih banyak dibandingkan dengan dokter tamu ya. Seperti itu. Nah, apa yang sudah bagus dari perusahaan ini ya, skill-nya ya sudah dimiliki di beberapa karyawan. Ya sangat memanusiakan karyawan ya, memiliki atasan ya atau pemimpin rasa teman lah, jadi sangat egaliter banget ini, kompak, sangat aktif ketika ada suatu program yang akan dijalankan ya, jadi sangat solid ketika ada suatu program untuk dilakukan, jadi teman-temannya langsung sangat aktif untuk terlibat ya menyelesaikannya. Ya, dan berikutnya adalah RSNU ini lebih cepat berkembang dibandingkan dengan rumah sakit lain ya yang ada di Tuban.
Nah, RSNU Tuban ini sudah memiliki citra positif di lingkungan masyarakat sekitar ya. RSNU juga bertumbuh sangat cepat ya, terus juga mendapatkan ilmu atau pengetahuan ya dengan bekerja di RSNU. Lalu RSNU ini memiliki peran aktif di masyarakat di tingkat kabupaten. Nah, yang kurang ya, lalu yang berikutnya adalah yang kurang dari perusahaan adalah, nah ini akses tadi ya, akses transportasi umum ke beberapa daerah itu sangat sulit dijangkau ya. Belum ada evaluasi di semua level manajemen ya untuk seperti tes promo atau jabatan ya. Lalu ruang tunggu rawat jalan juga terlalu sempit ya. Lalu dukungan peralatan medis masih kurang seperti CT scan ya. Gitu. Yang sudah dilakukan adalah baru untuk menyediakan infrastruktur atau ruang tunggu untuk pasien. Nah, saran untuk leader adalah lebih peduli terhadap kebutuhan bawahan dan dapat memberikan arahan secara detail dan jelas lah atau matang. Ini adalah voice of employee ya. Nah, ini adalah berikutnya ada voice of process. Jadi kita pilih ini kemarin dengan teman-teman adalah mengidentifikasi bersama-sama itu proses rawat jalan. Jadi dari mulai pasien daftar ya, lalu pasien itu ke poli ya atau layanan dokter sampai pasien itu melakukan pembayaran di apotik ya. Nah, ternyata di sini kemarin saya coba identifikasi bersama teman-teman ada pemborosan, ada isu yang terjadi. Nah, di sini klasifikasinya ada value edit dan non value edit. Non value edit itu artinya adalah pemborosan. Pemborosan berdasarkan lean management atau lean principle lah dari 7 Ways ya. Value edit artinya adalah waktu yang bernilai tambah bagi si customer atau bagi si pasien. Jadi waktu itu bernilai tambah bagi si pasien. Kalau pemborosan tuh dia tidak bernilai tambah bagi si pasien maupun bagi RSNU atau organisasi. Nah, ini saya coba identifikasi dan saya kalkulasi ada proses lead time, artinya adalah kumulasi waktu dari mulai dia daftar sampai dia melakukan pembayaran. Value edit adalah waktu yang bernilai tambahnya saja. Non-value edit itu adalah waktu pemborosannya saja. Nah, proses lead time itu digabungin antara waktu value edit dan waktu non-value edit. Jadi itu adalah total keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di sini, isunya ketika pasien daftar itu pasiennya nunggu, ya, pasti nunggu layanan. Terkadang juga identitas pasien itu tidak lengkap. Nah, sehingga dampak tersebut, pasien menunggu di poli yang dituju, ya, data biodata pasien yang tidak lengkap. Nah, ini yang kadang juga sering bolak-balik atau menjadi antara satu proses dengan proses lainnya. Nah, lalu berikutnya adalah poli dan layanan dokter. Nah, jadi setelah dia daftar, lalu pasien itu akan diarahkan ke poli yang dituju. Apakah itu di poliklinik, apakah itu poli bedah, atau poli gigi. Nah, pemborosan yang terjadi ini, ya ini seperti rekam medis yang hilang, ternyata terus sering terjadi 2 rekam medis untuk satu pasien yang sama. Pasien sudah dipanggil oleh dokter, namun ternyata berkas rekamnya itu belum diterima oleh perawat poli. Jadi berkasnya itu masih di proses sebelumnya, itu di proses pendaftaran. Nah, terkadang pasien itu juga menunggu layanan dokter. Nah, dampak tersebut itu ya terjadi rework dan pasiennya waiting. Nah, lalu setelah sudah di proses pelayanan, lalu ke proses pembayaran. Di proses pembayaran ini di kasir dan proses apotik ini di farmasi. Jadi setelah dapat resep di poli layanan oleh dokter, lalu pasien tersebut diarahkan menuju ke kasir dan apotik ya. Nah, terkadang di dalam proses pembayaran ini dan atau resep obat ini juga ada pemborosannya, seperti pasien ini merasa harga obatnya terlalu mahal ya, karena ya dia tidak diinformasikan sebelumnya oleh petugas farmasi atau petugas kasir terkait dengan biaya yang untuk tebusan obatnya. Lalu petugas tidak menginfokan, karena disebabkan ya petugas tidak menginfokan sebelumnya ke pasien untuk harga obat pada saat petugas sebelum meracik resep obat. Nah, dampaknya ya pasien kecewa, harga tidak sesuai dengan kemampuan pasien. Nah, jadi setelah kemarin diidentifikasi bersama tim ya, sebenarnya value edit-nya pada saat melakukan pendaftaran itu hanya
10 menit. Namun setelah dia melakukan pendaftaran, ada waktu tunggu untuk ke poli layanan itu sekitar 120 menit. Jadi terkadang rata-rata pasien itu menunggu ke poli yang dituju itu sekitar hampir 2 jaman. Nah, lalu ternyata di proses value edit-nya di proses poli dan layanan dokter itu sekitar 15 menit. Waste time-nya atau non-value edit-nya ini tidak ada, ya. Nah, lalu dia ke apotek sekitar 30 menit. Nah, sebenarnya non-value edit-nya ini adalah memang nunggu dokter, gitu. Nunggu dokternya yang terkadang ini lama. Nah, jadi non-value edit itu di dalam Lean itu ada 8 kriteria ya. Ada menunggu, ada waiting ya, ada inventory, ada over process, ada over production, ada banyak, ada beberapa prinsip Lean. Nah, kenapa menunggu ini saya kategorikan masuk non-value edit? Karena dia masuk di dalam kategori pemborosan di Lean Management. Nah, lalu setelah saya kalkulasi, ternyata 45 menit itu adalah waktu value edit, 120 menit ya itu adalah non-value edit. Jadi perbandingannya memang pemborosannya lebih banyak dibandingkan dengan value editnya. Nah, secara persentase ini sekitar 73% merupakan aktivitas pemborosan ya yang terjadi di bisnis RSNU ini. 27% merupakan value edit ya. Yang sekitar 40 menit tadi ya. Seperti itu. Jadi ini adalah kalau identifikasi berdasarkan value analysis dalam proses perawat jalan. Seperti itu. Nah, ya, oke, kosong, ya, silakan. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa saya ingin sales kita mungkin nggak bisa naik tinggi, tetapi kita sudah di limit penjualannya. Kalau Cesar sudah 4 juta, untung nggak untung harus untung. Maka kita perlu mengidentifikasi proses kita, mana yang memberi nilai tambah dan mana yang tidak memberi nilai tambah. Nah, ini adalah sampling, bukan real activity. Ini sampling, sampel dari sebuah aktivitas. Karena kan pasti di rumah sakit aktivitasnya sangat banyak. Untuk ngambil darah ada aktivitas, untuk ronsen ada aktivitas, untuk UGD ada aktivitas. Nah, yang 73% jika kita identifikasi sebagai sebuah aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, sama dengan pemborosan buat perusahaan. Pemborosan sama dengan biaya. Nah, biaya yang besar yang tidak bisa kita jadikan uang. Untuk itu, teman-teman di manajemen, supervisor, middle management, eksekutif itu harus memerangi pemborosan ini. Harus dibuat sebagai sebuah prioritas besar dalam bisnis. Kalau di Top Coach Indonesia kita mengajak ini program 6 bulan untuk melakukan pendidikan Lean Hospital. Lean Hospital. Bagaimana caranya mempercepat, mengurangi waktu antri, bagaimana caranya mempercepat proses di apotek misalnya, pembuatan obat, ya, gimana caranya supaya kita benar-benar berfokus kepada nilai tambah, efeknya nanti jumlah orang yang kita butuhkan nggak terlalu banyak. Jadi mengurangi manpower, mengurangi stres, dan membuat satisfaction customer-nya menjadi lebih tinggi, kepuasannya menjadi lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut, Bud. Oke, terima kasih Coach Tom atas tambahannya. Ya, ini adalah value analysis ya, perbandingan antara pemborosan dan waktu nilai tambah. Lalu berikutnya ini adalah gambaran struktur organisasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Ya, ini dari mulai pemilik ya, PT, lalu di sini ada direkturnya Pak Didi ya. Lalu di sini ada tim ya, ada komite, ada satuan pengawas internal, ada unit hukum kemitraan, sama ada unit manajemen risiko. Nah, ini karena
strukturnya agak sedikit panjang, jadi saya ke slide berikutnya. Ya, ini juga lanjutannya. Di sini ada bidang medis, ada bidang medis itu ada instalasi gawat, ada IGD ya, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, sampai instalasi bedah sentral. Lalu di secara struktur ini ada bidang keperawatan, ada di bidang perawatan itu membawahi ada karu UGD, karu kamar operasi, kamar bersalin, sampai dengan klinik RG. Lalu di bidang penunjang ini juga membawahi instalasi penunjang medis ya, seperti kanit farmasi, logistik, distribusi, dan klinik. Lalu sampai dengan instalasi penunjang non medis itu seperti pemeliharaan sarana, rekam medik, sampai dengan kanit, CSSD, dan laundry. Di bagian umum dan keuangan, ini ada subbagiannya ya. Di bagian umum tuh seperti rumah tangga, ya, keamanan, dan logistik. Di bagian sumber daya manusia ada kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. Lalu ada bagian tata kelola perusahaan dan bagian akuntansi. Ini secara strukturnya yang mendukung upaya untuk aktivitas di RSNU Tuban. Nah, lalu di sini ada sistem manajemen. Ya, oke. Feedback tentang struktur organisasi. Memang di banyak struktur organisasi ini menjadi menjadi penting karena biaya dan overhead itu tergantung dari bentuk struktur. Nah, kalau melihat dari struktur ini, memang strukturnya sangat piramida ya, mendalam ya. Iya. Kalau melihat masa depan struktur organisasi di corporate ya, di perusahaan, saya nggak bisa menyamakan dengan rumah sakit karena harus disesuaikan. Ini hanya update aja bahwa ke depannya untuk bisa lebih berkompetisi, organisasi itu semakin flat. Organisasi semakin flat, justru tidak mendalam. Karena semakin mendalam sebenarnya semakin semakin panjang birokrasinya. Makin panjang birokrasi berarti semakin besar potensi non value added-nya dan semakin besar potensi biaya yang biaya overhead kita akan keluar. So karena rumah sakit juga memang harus ada birokrasi. Nah, ini harus di adjust sedikit-sedikit karena semakin dalam organisasi, semakin dalam struktur, dia akan semakin besar beban overhead-nya. Itu aja feedback saya. Thank you. Lanjut, Bu. Oke, thank you, Coach Song. Ya. Lalu ini adalah sistem manajemen atau McKinsey framework ya. Jadi di sini kemarin link yang saya isi itu kemarin diisi oleh Pak Didik langsung ya sepertinya. Jadi di sini secara definisi sistem manajemen atau McKinsey framework ini terdiri dari beberapa elemen. Ada 7 elemen. Ada strategi, ada structure, ada sistem, ada share value, style, staff, dan skill. Nah, penilaian dengan 2. 0 itu artinya tidak setuju, 1 itu setuju, dan 2 itu sangat setuju. Nah, dengan skala tersebut, lalu akan didapatkanlah nilai 70 ya. 70 itu artinya dia sangat rendah atau poor, 70 sampai 100 itu artinya dia butuh perbaikan, 100 sampai dengan 145 artinya bahwa elemen tersebut itu sudah sangat efektif. Ya, sudah efektif. 145 sampai dengan 190 artinya elemen itu sudah baik, 190 sampai dengan 200 artinya bahwa elemen tersebut itu sudah sangat excellent, ya. Nah, berdasarkan dari hasil pengisian kemarin, bahwa ternyata dari 7 elemen tersebut ini sudah sangat baik sih. Ya, tidak ada yang poor ya kalau berdasarkan dari hasil ini, seperti strategi, structure, system, share value, skill, style, staff. Nah, ada elemen itu yang sifatnya adalah hard, ada juga elemen yang sifatnya soft. Ya. Hard itu seperti strategi, structure, dan sistem. Soft itu skill, style, dan staff.
Dan share value ini sebenarnya masuknya ke soft, namun dia juga ada berpengaruh terhadap elemen hard. Seperti itu. Nah, di strategi ini mendapatkan hasil 180, kalau berdasarkan dari slide sebelumnya, 180 itu ada di kategori good, ya, structure itu di 150, ya, kategorinya sudah baik, ya. Sistem itu 140, ya, berarti sudah efektif. Share value ini 125, ya, ini juga sudah efektif. Ya. Style, nah ini 200 nih, ini sudah oke banget nih, sudah unggul lah, sudah paling tinggi nilainya. Staff itu 140, artinya efektif, skill 160, dan itu sudah good. Gitu. Strategi artinya perusahaan ini telah memiliki rencana yang cukup baik dan dapat diimplementasikan strategi tersebut oleh karyawannya. Structure, nah artinya bahwa perusahaan telah memiliki pengelolaan antara anggota tim yang optimal dan telah memiliki struktur organisasi yang cukup baik. Sudah sangat dalam tadi. Sistem, ya ini artinya bahwa perusahaan ini telah memiliki sistem dalam menjalankan bisnisnya yang saat ini, seperti SOP ya, dan KPI. Share value artinya bahwa perusahaan ini juga telah memiliki nilai-nilai inti untuk ditanamkan keseluruhan karyawannya dengan sangat baik. Style artinya bahwa perusahaan memiliki gaya kepemimpinan dan budaya yang sangat baik dan menjadi salah satu keberhasilan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sampai saat ini. Untuk staff, bahwa saat ini perusahaan telah memiliki pengelolaan anggota tim dalam merekrut, melatih, mengevaluasi, dan menempatkan karyawan sesuai dengan kompetisi dan posisinya saat ini juga sudah berjalan dengan baik. Skill, anggota tim ini juga telah memiliki kompetensi skill sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan bisnis perusahaan saat ini. Seperti itu. Ya. Oke. Saat ini ketika kita menganalisa McKinsey Framework ini ada dua ya, soft dan hard skill. Soft skill dan hard skill. 80% sebetulnya bergantung dari bawah nih, soft kita. 80% bisnis itu sukses ketika soft skill-nya terbentuk. Nah, kalau dilihat antara soft skill dan hard skill, di sini ada 3 hijau, 1 purple, 3 biru. Yang biru itu, yang hijau adalah shared value, system dan staff. Ini berarti sudah efektif. Drivernya adalah style, tetapi di sini ada antara staff dengan skill, berarti orangnya bagus, skillnya mau ditambahkan masih lebih bagus lagi, akan bisa lebih baik lagi. Ininya ya, effectiveness-nya akan semakin bagus kalau scoringnya semakin tinggi. Lalu kemudian antara skill dengan strategi, skill dengan structure, skill dengan structure dengan sistem, ini saling berkaitan. Nah, karena skornya cukup bagus semua, ya berarti komponen apa yang akan mendongkrak bisnis kita. Jadi kita bisa bayangkan kalau melihat 7S Framework ini kita semua cukup bagus begitu, mutiara, terus mutiara ini mau diapain? Mau berkembangnya seperti apa? Mau dibawanya kemana? Karena kalau berbicara soal stabilitas, relatif stabil. Tapi kalau melihat proses, masih bisa diimprove. Kalau proses banyak yang bisa diimprove, begitu ya. Nah, yang kedua adalah Ya. Apaan? Halo. Maaf. Aduh, kacau deh. Goblok. Halo.
Ada ini rongeng monyet ya. Aduh, maaf ini. Iklan, iklan. Ada iklan, ada ada topeng monyet. Oke. Sorry, maaf. Oke. Jadi kembali ke scoringnya, Bud. Sorry, Bud. Oke, sebentar, Coach. Sebentar. Ya, ini. Nah, jadi scoring ini, kalau sudah bagus semua, kan pertanyaannya adalah mau dibawa kemana? Apa mau dibawa sebesar apa? Mau dibawa seagresif apa? Karena sangat sayang kalau prosesnya bagus, semuanya bagus, tapi dia berhenti. Ini dalam tanda kutip ya, bisa nanti mempengaruhi energi, semangat gitu. Kalau tidak mau dibawa kemana, nggak kurang, perlu tantangan baru aja. Ini perlu tantangan baru gitu. Oke, nanti kita lihat di yang berikutnya. Oke. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Oke, thank you Coach Song buat tambahan dan komennya. Lalu yang berikutnya ini adalah analisa kebutuhan skill. Ya, skill ini terdiri dari beberapa elemen, ada 7 elemen. Ada career development, human resource, personal development, sales and marketing, supervisi ya, workplace essential, and teamwork and building. Nah, ada artinya kalau kategori 0 sampai 50 ini adalah masih beginner ya, skillnya ini masih pemula lah. 47 sampai 80 ini artinya sudah standar ya, sudah sesuai rata-rata lah. 80 sampai 100 ini artinya memang skillnya sudah terpenuhi. Nah, berdasarkan dari hasil penilaian kemarin bahwa untuk teamwork and team building ini sebenarnya hampir semua rata-rata ini sudah skill ya. Cuman memang yang menjadi fokus perhatian adalah supervisi dan sales marketing. Ini supervisinya ini juga masih rata-rata ya, masih bisa diperbaiki. Nah, skornya ini masih 76 untuk supervisi ya, pemberian supervisi. Dan sales and marketing ini masih 78. Nah, jadi kalau yang 100 ini sebenarnya adalah harapan, future need kebutuhan skill untuk dengan elemen skill ini. Lalu yang sampingnya yang bagian ini adalah sebenarnya current skill, jadi kondisi skill saat ini. Jadi yang menjadi bisa kita perbaiki adalah untuk skill supervisory dan skill sales and marketing. Seperti itu. Nah, gap-nya sebenarnya tidak terlalu jauh ya, gap skill-nya. Kalau kita akumulasi total keseluruhan skill itu, secara rata-rata itu mencapai skor di angka 86% dari total keseluruhan 7 kategori skill tersebut. Dari harapannya adalah kebutuhan skill-nya 100% ya. Nah, jadi gap-nya ini sebenarnya ya antara 86 dengan 100 ini skill-nya 14% lah kesenjangan tersebut. Seperti itu. Lalu, nah ini di aspek keuangan, kalau kita lihat aspek keuangannya ini secara penjualannya dari selama 3 tahun terakhir ini meningkat sebenarnya dari tahun 2017, 2018 sampai dengan 2019. Secara net income ya juga meningkat ya 2017 ke 2018 ini meningkatnya cukup lumayan oke nih, bagus nih, dari sekitar 5M sampai menjadi 7M-an. COGS-nya ini juga lumayan meningkat ya dari 2017 sampai 2018, namun COGS-nya menurun di 2019. Nah, ini juga bagus banget ini dari COGS-nya menurun di 2019. Ya, ini jadi secara aset juga meningkat seperti itu. Lalu kalau kita melihat dari rasionya, kalau tadi kan komponen elemennya ya, rasio-rasionya ini kalau kita melihat
Ya, COGS-nya kalau kita SGA per sales-nya ini meningkat dari 2017 sampai dengan 2019 ya. Kalau di COGS-nya ini meningkat di 2018 namun menurun di 2019 sekitar 46%-an ya. Cukup lumayan bagus. Ya. Lalu di liquidity-nya, nah ini 2017 agak sedikit tinggi ya, hampir 13 kali nih liquidity-nya rasionya. 2018 dan 2019 ini sudah kembali ya mendekati angka 1 ya, liquidity ya, current rasionya ya. Quick rasionya juga sama 10 kalian. Nah, artinya mungkin liquidity yang tinggi ini 2017 ini uang cash-nya nih banyak sekali nih. Tapi di 2018 di 2019 ini sudah agak lumayan agak normal ya, tapi 2019 agak tinggi sih 2 kali di atas 1 gitu. Nah, lalu di AR ya di debt equity rasionya ini ya di bawah 0,5 ya. Artinya sebenarnya sebagian besar aset perusahaan itu dibiayai bukan oleh hutang atau dibiayai oleh modal sendiri ekuitasnya. Ya, debt equity itu rasionya juga di bawah 1 ya. Ini juga perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari modal ekuitas yang dimilikinya. Nah, kalau kita melihat AR turnover-nya di aset manajemen itu di 2017 itu cukup lumayan bagus ya. Artinya dalam setahun piutangnya itu muter 10 kali. Nah, namun 2018 itu agak menurun, 2019 juga artinya 2019 ini muternya ini hanya 6 kali nih. Nah, inventory turnover-nya ini juga lumayan agak tinggi nih, agak rendah ya perputarannya. Inventory turnover-nya itu 2017 itu setahun muter 4 kali, ya. 2018 5 kali, 2019 itu 8 kali. Sebenarnya inventory-nya itu baik ya, meningkat perputarannya. Namun kalau kita konversikan dengan hari, ya agak lumayan sangat rendah lah perputarannya. Seperti itu. Nah, lalu di aset turnover-nya juga lumayan agak bagus ya. Artinya bahwa perusahaan mampu menghasilkan 1 kali dari total aset yang diinvestasikan. Return on asset-nya juga lumayan bagus. Ya. 2018 sempat menurun, nah, rebound di 2019 kembali meningkat. AP turnover-nya ini, nah ini 2017 ini sempat kecepatan nih. Artinya 30 kali dalam setahun itu bayar ke supplier. Sangat cepat banget nih. Namun di 2018 ke 2019 ini sudah agak lumayan bisa nego nih sepertinya dengan supplier untuk melakukan pembayaran hutang usahanya. Seperti itu. Nah, Oke, dari ya. saya mungkin buat ini saya mau kasih sedikit. Oke, Coach. Jadi kalau penjualan oke ya, bagus ya 50 ke 53 ke 69, Ya. 68, bagus. Secara biaya naik sedikit. Harga pokok ini luar biasa, ditekan luar biasa. Iya. Ya. Iya. Dan saya nggak tahu 2017 current rasionya bisa 13 kali. Ini nggak punya utang nih. Iya. Bagus banget ya. Hebat. Nah, tetapi di 2019 2,36 ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan adalah andai kata di angka 2018 1,76 ini relatif oke, tetapi kalau sudah lebih dari 2, biasanya kita mau tahu lebih dalam apakah ada inventory yang terlalu banyak atau mungkin terlalu banyak uang yang mati ya, uang mati terlalu banyak, itu juga sebetulnya merugikan buat sebuah perusahaan, atau piutangnya terlalu banyak, itu perlu dianalisa lebih dalam. Nah, tapi kalau catatan yang penting adalah cash margin-nya sangat kecil. Cash margin sangat kecil. Nah, ini perlu diperhatikan datanya sudah oke atau belum atau tidak, karena profitnya bagus.
profitnya 11%, hampir 12%, tapi cash margin hanya 1%. Itu aja dari saya. Lanjut, Bu. Oke, thank you Coach Song. Ya, tadi kita lanjut sampai di AP turnover ya di tahun 2018 ini sangat cepat ya di tahun 2018 di tahun 2017, 2018 dan 2019 pembayaran ke supplier ini sudah menjadi agak lebih lama. Gross margin ini juga lumayan oke ya. Di 2019 ini meningkat ya, hampir 53%-an ya gross marginnya. Suara hilang, Bud. Bud, dilanjut aja, Bud. Di skip di next slide-nya, Bud. Oke. Ini mute. Nggak apa-apa. Saya lanjut sedikit. Jadi kalau dari segi apa kita sebutnya trading cycle, account receivable trading cycle kita bertambah. Nah, ini yang tadi saya katakan ketika current ratio kita bertambah, kita perlu memperhatikan apa yang bergerak lebih tinggi di sisi manajemen. Dari sini account receivable kita meningkat cukup tinggi. Jadi dari 34 hari ke 38 hari ke 53 hari. Inventory-nya bagus, menurun. Berarti kita tidak memiliki banyak stok yang menumpuk. Nah, di sini ada payable days. Payable days-nya dari biasa 12 hari menjadi 56 hari, menjadi 76 hari. Nah, di sini perlu sedikit kewaspadaan. Pertama di sisi ARDs, yang kedua adalah APDs. Kemungkinan pertama kalau dari sisi account receivable days adalah piutang dari customer yang harus diperhatikan. Tapi di sisi lain APDs adalah supplier. Kita membayar supplier cukup panjang nih, 76 hari. Nah, kalau 76 hari supplier kita nggak ada masalah, artinya secara negosiasi itu memang segitu harinya, itu bagus. Tapi yang tidak bagus jika janjinya memang 30 hari, tapi kita nggak punya uang untuk membayar. Sehingga mundur ke 2 bulan. Itu yang tidak boleh, itu yang perlu kita perhatikan. Jika itu terjadi, berarti cash gap kita semu di sini. Cash gap kita semu. Kenapa? Karena bisa aja supplier menagih kita dan meminta kita membayar lebih cepat atau suatu saat dikenakan bunga atau harga kita menjadi lebih mahal, ditagihkan lebih dari yang semestinya, itu bisa menjadi masalah. Secara cash gap tidak banyak. Secara cash gap oke, ya. Secara cash gap kecuali tahun 2017 2018 cash gap-nya tinggi. Itu. Kita perlu memastikan bahwa cash flow kita memang sehat. Faktor penyebabnya bisa terjadi non value added activities, bisa karena banyak sekali menunggu, bisa karena ada banyak faktor yang tidak memberi nilai tambah yang menyebabkan pembayaran kita bisa telat begitu. Oke, lanjut, Bud. Dilanjut, Bud. Silakan, Bud. Masih mute, Coach Budi kayak. Bud, mute, Bud. Oke, sudah dengar, Coach? Ya. Oke, thank you. Ya, berikutnya ini adalah dokumentasi ruangan. Ya, jadi kalau secara overall ini sudah terlihat agak lumayan rapi ya, bersih ya, ruangan direktur, kepala bidang dan ruangan sekretaris hukum dan kemitraan ini juga sudah lumayan agak rapi. Lalu
Nah, ini juga ruang manajemen risiko, ya sama, ini juga sudah rapi, ya terlihat ruang manajemen risiko, ruang HRD diklat, ruang akuntansi, dan ruang keuangan. Lalu ini juga, kalau kita lihat ini yang nomor 1 ini adalah ruang UPSRS ya, sudah terlihat rapi. Ya, ini nomor 2 ini ruang Kasimik juga sudah terlihat rapi. Nomor 3 ini adalah ruang pendaftaran, ya ini juga sudah terlihat rapi. Nah, yang di ruang gambar 4 ini ruang berkas nih, juga sudah. Namun sepertinya penyusunannya ini yang diperlukan, mungkin ada penambahan seperti visual manajemen, kodifikasi indeks urutan berkas dokumen, ya seperti itu, supaya agar pencariannya dan agar penyusunannya mungkin bisa lebih lebih langsung ergonomik lah terhadap ketika mau mencari sesuatu dokumen di ruang penyusunannya, seperti itu. Ini juga adalah, ya ini sama, ini juga sudah rapi ya. Ini juga sudah rapi ruang poli ya, ruang poli bedah mata ya, ruang laboratorium dan ruang radiologi juga sudah rapi ya. Ini kalau nomor 1 kita lihat ini adalah ruang farmasi ya, distribusi ya juga sudah rapi ya. Terus ada ruang farmasi logistik, ini juga terlihat, namun ini sepertinya agak jauh, tapi ini yang kalau saya lihat ini agak mungkin penyusunannya ya, mungkin yang perlu dibuat seperti kayak visual manajemen lah. Nomor 4 ini juga, gambar 4 ini juga ruang gudang logistik ya. Ini juga masih belum tersusun dengan urutan-urutan penyimpanannya sesuai dengan urutannya. Nah, ini adalah gambar dokumentasi dashboard ya. Ini ada dashboard informasi mengenai ketersediaan ruangan ya. Ruangan-ruangan apa saja yang masih kosong dan yang sudah penuh. Nomor 2, gambar 2 ini dashboard informasi mengenai antrian ya, obat ya di ruangan farmasi atau apotik. Ya, gambar 3 ini adalah dashboard informasi mengenai antrian di poli rawat jalan. Ya, seperti itu. Jadi papan dashboard ini juga sudah ada nih. Nah, lagi ke dashboard. Oke, ya, Coach. Nah, ini kan lebih ke kementerian ya. Kalau dari feedback dari saya di ruang kerja itu, kalau memang staff yang bekerja boleh ada dashboard untuk mengukur produktivitas. Boleh ada dashboard untuk mengukur productivity. Ya. Oke. Lanjut, Bud. Oke, thank you, Coach Tom. Ya, nah lalu berikutnya ini adalah di manajemen value survey. Ya. Manajemen value survey itu apa sih? Ya. Nah, manajemen value survey itu merupakan sebuah tools untuk menilai ya pendapat, sikap dan persepsi dari semua tingkatan atau layer manajemen dalam suatu organisasi ya, yang digunakan untuk mengukur perilaku manajemen dengan melihat persepsi untuk hal-hal yang sifat standar dan yang mempengaruhi kinerja individu dalam pekerjaannya. Nah, aspek manajemen dalam survei ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu ada appropriate response, ada skill inventory, dan ada value metric. Nah, appropriate response itu apa? Nah, appropriate response ini adalah seperti ini. Ya, jadi oke, sebelum ke hal ini, jadi kemarin ini ada 20 responden ya yang melakukan pengisian MVS atau Manajemen Value Survey yang terdiri dari 4 responden itu adalah level eksekutif, 3 responden itu level mid management, dan 13 responden itu adalah level supervisor. Nah, dari total 20 responden tersebut itu dengan menjawab pernyataan yang sama, ya, cuman berbeda level tingkatan manajemen. Nah, di appropriate response ini, kategori yang pertama di MVS, itu ada 5 kategori yang diukur, yaitu ada task, ada people, ada system, ada change, dan ada cooperation. Nah, task itu apa? Nah, task itu di sini adalah bagaimana setiap individu itu memahami dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya saat ini, kalau berdasarkan dari lihat
dari hasil ini, level eksekutif ini mendapatkan nilai 71 ya dari skala 100. Mid management ini mendapatkan 49 skornya. Supervisor juga mendapatkan sama 49. Artinya kemampuan level eksekutif ini lebih baik dibandingkan dengan level mid management dan supervisor. Ya, level mid management ini sama dengan level supervisor, kemampuan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang kedua itu adalah kategori people. Nah, people ini adalah bagaimana setiap orang itu menjalin hubungan satu sama lain. Hubungan itu tapi di luar pekerjaan ya. Jadi bagaimana dia ngobrol, ngomongin soal yang non pekerjaan lah. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, itu ternyata supervisor ini itu lebih baik dibandingkan dengan level mid management dan level eksekutif ya. Jadi people ini lebih tinggi ya kalau ngomongin soal di luar pekerjaan, supervisor ya. Nah, eksekutif ini lebih ya, mid management ini lebih rendah nih, dia mendapatkan nilai 9. Nah, sistem berikutnya, sistem ini adalah bagaimana setiap individu ini memahami sistem yang ada di perusahaan. Nah, berdasarkan dari hasil ini ternyata ini lebih baik dibandingkan dengan mid management dan level supervisor. Namun kalau kita melihat ternyata mid management ini nilainya lebih rendah ya dibandingkan dengan level supervisor. Ini untuk sistem. Nah, untuk perubahan. Nah, perubahan itu apa? Change. Nah, ini adalah sebenarnya bagaimana setiap individu ini menerima perubahan pada lingkungan pekerjaannya. Siap nggak dia menerima perubahan? Nah, ternyata eksekutif ini juga masih mendominasi ya, masih tinggi nilainya. Nah, ternyata mid management ini agak sulit nih. Ya, agak sulit untuk bisa menerima perubahan dibandingkan dengan level supervisor. Ya. Nah, cooperation. Nah, cooperation ini adalah bagaimana hubungan ya terkait satu sama lain, kerjasama ya, yang terkait sama pekerjaan. Jadi kalau people tadi kan non pekerjaan, kalau cooperation ini adalah yang terkait dengan pekerjaannya. Nah, ternyata level supervisor ini lebih cair nih. Dia bisa ngomongin pekerjaan dan non pekerjaan itu hubungannya juga saling oke nih, nilainya cukup lumayan tinggi. Ternyata eksekutif juga ya nilainya tingkat kerjasamanya masih kurang ya dibandingkan dengan level supervisor. Dan ya level mid management juga agak yang paling rendah. Seperti itu. Ya, jadi kalau berdasarkan dari appropriate response ini, ada 5 kategori ini, ya kalau secara rata-rata kita bisa melihat bahwa cooperation ya, yang secara rata-rata nilainya rendah itu ya di 27, 14, dan 35. Cooperation dan sistem ya, sistem dan people ini agak lumayan masih rendah ini nilainya. Change itu udah agak lumayan tinggi ya di 62 eksekutif. Mid management juga task ini juga sudah lumayan bagus ini. Secara rata-rata nilainya hampir tinggi semua. Seperti itu. Nah, berikutnya, kategori yang berikutnya di manajemen value survey itu adalah skill inventory. Nah, dari 20 responden tersebut, itu menghasilkan skill inventory itu seperti apa. Nah, skill inventory ini adalah sebenarnya kita mau melihat tingkatan manajemen ini itu berada di level apa. Apakah dia di level survival, functional, atau dia berada di level team building. Nah, apakah level tim survival itu merupakan adalah bahwa yang mengindikasikan bahwa setiap individu atau karyawan tersebut itu memiliki persepsi hanya bekerja saja dan memiliki kecenderungan sikap negatif terhadap perusahaan. Nah, kalau functional artinya adalah bahwa individu tersebut memiliki persepsi bahwa dia berusaha untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Jadi sesuai SOP ini deh. Kalau dia bekerja ya sesuai dengan SOP saja, sesuai dengan fungsi dia gitu loh. Nah, bedanya dengan team building adalah dia memiliki persepsi yang sangat positif dari perusahaan manajemen. Jadi dia beyond, jadi sudah melebihi. Kalau dikasih tugas A, dia ya kadang bisa mengerjakan bisa sampai A+++ gitulah. Jadi individu ini sudah sangat positif terhadap perusahaan. Seperti itu. Nah, kalau melihat dari ini ternyata dalam hal ini
kita bisa lihat ya bahwa level survival ini masih mendominasi ya dibandingkan dengan level kategori fungsional dan kategori team building. Nah, kita lihat bahwa di level team building itu ya ada 2 orang supervisor ya yang sudah beyond di sini, yang sudah berada di level team building ya, dan 1 level eksekutif artinya. Nah, kalau kita lihat di level fungsional itu ya ada level eksekutif dan ini sebenarnya ada 8 nih, cuman karena ininya sama ya, double, jadi nilai yang sama, jadi seakan-akan tidak terlihat. Nah, jadi ada supervisor tuh hampir 8 orang ya. Kalau mid management ini kita lihat tidak ada nih. Nah, kalau dilihat dari level kategori survival itu mid management ini 100% ya, eksekutif itu ya 1 ya, dan supervisor itu 31%. Seperti itu. Jadi survival ini ya masih mendominasi dibandingkan 2 kategori di atasnya, yaitu functional dan team building. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya di manajemen value survey untuk kategori value metric. Nah, apa sih value metric ini? Value metric ini sebenarnya menggambarkan bahwa setiap individu itu bagaimana komitmennya, ya konsistennya terhadap nilai-nilai perusahaan dan mampu mengkomunikasikannya untuk dieksekusi atau dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat bahwa strength itu dia itu kuat, jadi dia mempertahankan nilai-nilai atau nilai-nilai value perusahaan untuk dieksekusi. Nah, untuk weakness-nya itu artinya adalah bahwa tingkatan keraguan dalam mengeksekusi dan pemahaman terhadap nilai-nilai perusahaan. Nah, kalau kita melihat perbandingannya antara lemah dan kuatnya, ternyata hampir keseluruhan bahwa di sini menunjukkan baik level eksekutif, supervisor, dan manajemen itu weakness-nya lebih besar dibandingkan dengan kuatnya lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak dari sini ya menggambarkan. Jadi kalau kita ngelihat nih yang kuning ini level mid management itu kuatnya itu di kisaran angka 16 ya. Lalu lemahnya itu di angka ini 50 ya, 50 atau 55 lah. Nah, untuk ini sangat ekstrim, sangat tinggi gap-nya ya level mid management. Tapi kalau kita ngelihat eksekutif itu dan supervisor ini gap-nya ini nggak terlalu besar gitu loh. Ya. Jadi polanya beda, bisa terlihat mid management ini sangat ekstrim banget gap-nya ya antara weakness dan strength-nya. Untuk eksekutif dan supervisor ini ya mereka memang lebih besar weakness-nya, namun gap-nya tidak sebesar seperti level mid management. Seperti itu. Ya. Ya. Nah, di dalam pengisian manajemen value survey ini juga bahwa ada catatan bahwa bagaimana sebenarnya si pengisinya ya atau peserta yang mengisi tersebut itu kondisinya seperti apa sih? Ada 2 yang kita ukur, yaitu climate dan frankness. Karena kan ada 82 pernyataan ya di MVS itu, dan pernyataan itu sebenarnya ya ada yang mengulang ya, ada juga pernyataan yang tidak mengulang. Nah, dari hasil itu kita melihat ada climate dan frankness. Nah, climate itu apa? Ya, climate itu adalah nilai yang menunjukkan bahwa si peserta pengisi tersebut apakah dia itu berada dalam tekanan, stres, enjoy, atau happy. Nah, jadi seseorang pada saat mengisi itu pernyataan MVS. Semakin besar nilainya, itu adalah artinya semakin baik. Nah, frankness ini adalah menunjukkan keterus-terangan atau konsisten ya, atau kejujuran seseorang dalam menjawab pernyataan di MVS. Jadi semakin kecil, itu nilainya dia semakin baik. Nah, kalau melihat dari skor ini, untuk climate-nya ini artinya bahwa sebenarnya cukup normal ya, artinya bahwa sebenarnya kondisinya bagus gitu loh. Ya, hampir semua di level tingkatan eksekutif, mid management, dan supervisor, itu kondisi mengisinya itu happy ya, atau enjoy lah, tidak dalam tekanan lah. Nah, kalau kita ngeliat di frankness-nya, ini ternyata mid management ini yang paling rendah, 36% ya.
artinya dia lebih terus terang dibandingkan dengan level eksekutif dan level supervisor. Nah, jadi terus terang ya lebih bagus lah. Kalau sudah 100 itu berarti kan wah itu kacau tuh, berarti ada apa, karena kan semakin gede itu kalau frankness itu semakin tidak jujur lah, semakin tidak terus terang atau semakin tidak konsisten. Nah, jadi kalau kita ngelihat di level mid management tadi kan sebenarnya mid management dari mulai appropriate response sampai dengan skill inventory dan volumetric, kita melihat pola bahwa mid management ini secara pola dia nilainya lebih rendah dibandingkan eksekutif dan supervisor ya. Tapi kalau kita ngelihat lebih terus terang mana dalam menjawab, ternyata mid management itu lebih baik dibandingkan dengan dua level yang lain seperti itu. Ya. Lalu setelah dari MVS ini ada pengisian ya untuk melihat bagaimana skill supervisinya gitu. Bagaimana sih setiap supervisor itu kemampuan dia dalam melakukan fungsi-fungsi supervisinya. Nah, ada 8 perilaku supervisor ya yang menurut kita itu yang harus dimiliki oleh setiap supervisi ya, supervisor lah ya, atau orang yang memiliki bawahan lah. Nah, seperti elemen tersebut ada 8. Satu adalah bagaimana ya setiap orang ya itu dia memberikan penugasan, memberikan arahan, bagaimana follow up-nya, bagaimana umpan balik positifnya, bagaimana umpan balik konstruktifnya, bagaimana mereka memberikan pendampingan ya, coaching atau dukungan, dan bagaimana menyelesaikan setiap masalah bawahannya, dan bagaimana reportingnya. Nah, dari 8 elemen ini memang kemarin itu sudah di-share ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kalau hijau ini adalah eksekutif, mid management ini adalah kuning, supervisor ini adalah merah ya. Jadi, kalau kita melihat ya ini secara rata-rata bagaimana di level eksekutif pada saat dia memberikan tugasan. Nah, ini hampir di level 3, baik itu mid management maupun supervisor. Memberikan arahan, itu juga bagus, eksekutif sudah mencapai nilai 4, untuk mid management dan supervisor ini di kategori 3. Sebenarnya kalau secara rata-rata ini hampir 3 dan 4, ini juga sebenarnya sudah cukup lumayan bagus, skalanya juga sudah lumayan tinggi ya. Nah, lalu bagaimana tugas? Nah, ini kalau dari uraiannya adalah eksekutif ini mendapat baik itu supervisor dan mid management itu nilainya 3. Artinya bahwa pada saat dia melakukan penugasan, memberikan penugasan kepada bawahannya, sudah memberikan penjelasan baik itu kuantitasnya, kualitasnya, serta durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya. Nah, juga ya dia bertanya kepada karyawan tentang pemahaman atas pekerjaan tersebut. Sudah bertanya, sudah paham belum? Nah, kalau sudah dikonfirm, lalu komitmen, dimintakan komitmennya kepada karyawan mau selesai hari apa, tanggal berapa. Jadi sudah melakukan konfirmasi untuk komitmennya terhadap karyawan tersebut. Memang sebenarnya di antara ini skor yang paling tinggi itu adalah 5. Artinya dia sudah nanya komitmen ya, dia juga sudah minta dia juga sudah karyawan sudah menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan jadwal tindak lanjut. Artinya bahwa level 5 ini artinya si supervisor itu dia sudah ada jadwal follow up-nya. Jadi sudah ditentukan tindak lanjutnya seperti apa, jadwal evaluasinya seperti apa. Nah, lalu berikutnya di elemen yang berikutnya itu adalah memberikan arahan. Nah, di sini eksekutif lebih tinggi dibandingkan dengan level mid management dan level supervisor. Jadi kalau di level eksekutif itu sudah di skor 5, artinya bahwa eksekutif saat ini sudah menjelaskan cara proses, sumber daya fisik yang dibutuhkan, personalikannya, serta menjelaskan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas, serta bertanya kepada karyawan tentang pemahaman, arahan yang diberikan namun tidak ya atau belum menentukan tingkat pemahaman karyawan gitu. Nah, namun kalau kita ngelihat di level supervisor dan mid management ini berada di skor 3,
dia ini baru menjelaskan keterampilan, namun belum bertanya kepada karyawan tentang pemahaman dan arahan yang diberikan. Ini untuk arahan ya. Lalu untuk follow up-nya, jadi tindak lanjutnya di antara 3 level ini seperti apa sih? Ternyata eksekutif juga masih lebih tinggi ya skornya dibandingkan dengan level supervisor dan mid management. Nah, artinya level eksekutif ini sudah sampai di skor 4, jadi dia sudah melakukan nih pemeriksaan tindak lanjutnya atau tugas yang telah diberikan. Jadi dia sudah memeriksa akurasi tingkat kesesuaian ya antara tugas itu sudah benar atau belum, serta identifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut, serta dia mengajukan perbaikan inisiatif terhadap bawahannya, subordinatnya. Nah, namun kalau kita lihat di supervisor dan mid management ini baru hanya di skor 3, yaitu dia baru hanya melakukan identifikasi dan melaporkan penyebab penyimpangan atau penyebab tidak selesainya tugas yang diberikan. Jadi belum sampai dia itu melakukan pemeriksaan tindak lanjut. Jadi belum memeriksa akurasi penyelesaiannya. Jadi baru hanya identifikasi root cause-nya saja. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling bagus ini memang di skor 5 ya. Artinya ini juga sudah ketika di follow up, diberikan feedback positif dan feedback sebenarnya feedback konstruktif ya. Jadi kalau dia salah, tapi bukan negatif, tapi lebih ke konstruktif yang membangun lah kepada karyawannya. Seperti itu. Nah, lalu di umpan balik positif. Nah, ini ternyata level mid management ini lebih tinggi ya. Jadi eksekutif ini dan supervisor ini sama skornya. Jadi kalau di level 4 di mid management dia berarti dia sudah mengenali kinerja atau penyelesaian tugas yang benar, memberikan umpan balik positif serta menghubungkannya dengan kinerja yang dicapai secara spesifik. Nah, kalau eksekutif dan supervisor ini di level 3. Nah, ini artinya bahwa umpan balik positif diberikan selama follow up atau sesegera mungkin atas penyelesaian tugas. Jadi belum bisa mengidentifikasi bahwa itu benar atau belum ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu berikutnya di umpan balik konstruktif itu ini baik eksekutif, mid management dan supervisor ini mendapatkan skor yang sama di skor 3, ya bahwa mereka sudah bisa mengenali kebiasaan kerja yang tidak benar dan penyelesaian tugas yang tidak tuntas. Nah, lalu mereka memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan ya, tepat waktu ketika melakukan follow up dan segera setelah diketahui. Jadi ini masih di skor 3, dia belum kalau skor 5 ini sudah sangat detail banget nih ya, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bertatap muka, membahas ketidaktuntasan tugas. Jadi ada coaching juga bagaimana kenapa tidak tuntas serta menerima komitmen untuk perubahan yang dilakukan oleh karyawan dan menindaklanjutinya guna memastikan perubahan perbaikan menjadi kebiasaan. Nah, jadi belum sampai di level 5. Sebenarnya ini masih bisa kita tingkatkan. Sebenarnya ini kan perilaku ya. Jadi kita mau mendorong itu sebenarnya sampai ke level skor 5. Seperti itu. Nah, lalu di pendampingan dan dukungan ini mid management lebih tinggi dibandingkan dengan eksekutif dan supervisor. Mid management itu berada di level 4 yang artinya bahwa pada saat melakukan pendampingan atau dukungan, mid management ini berarti sudah mendapatkan komitmen untuk menentukan rencana atau action plan agar upaya dukungan dalam menyelesaikan tugas itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, kalau di supervisor dan eksekutif ini baru di level 3 yang artinya bahwa mereka baru melibatkan karyawan dalam menyelesaikan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyelesaian tugas. Jadi belum ada komitmennya nih. Ya, jadi kalau di level mid management, ya dia sudah sampai di komitmennya. Nah, lalu ini penyelesaian masalah ya. Ini mid management juga nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan level supervisor dan level eksekutif. Dia berada di level 4, skor 4 ya. Artinya bahwa
Jadi sudah mendapat komitmen untuk menentukan rencana tindakan action plan agar upaya dukungan dalam misalnya dilakukan dengan baik gitu loh. Ini juga sama ya, di level 3 ini melibatkan karyawan, melibatkan pemecahan masalah yang dihadapinya dalam menyelesaikan tugas. Nah, lalu berikutnya di pelaporan. Nah, ternyata eksekutif ini lebih baik ya dibandingkan dengan level supervisor dan level mid management. Di mana eksekutif ini dia skornya mendapatkan 4, artinya bahwa pelaporan saat ini sudah melaporkan aktivitas area kerja, hasil-hasilnya, menilai dan menyelesaikan pengisian formulir-formulir secara benar, serta memuat identifikasi permasalahan yang dihadapi serta penyelesaian masalah. Nah, di level supervisor dan di level mid management, artinya saat ini baru hanya melaporkan aktivitas area kerja, hasil-hasilnya, menilai dan menyelesaikan pengisian formulir secara benar, serta memuat identifikasi permasalahan yang dihadapi. Nah, ya, seperti itu. Jadi belum sampai penyelesaian masalahnya untuk pelaporannya. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana itu belum teridentifikasi di level skala 3. Seperti itu. Ya, jadi dari 8 perilaku ini bahwa baik itu mid management, supervisor, dan eksekutif, ini secara rata-rata memang skornya sudah tinggi lah, cukup tinggi. Cuman memang kita bisa mengarah ke arah di skor yang lebih tinggi lagi, yaitu di skor angka 5, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah ringkasan eksekutifnya kalau berdasarkan dari hasil laporan business assessment ini. Ringkasannya mulai dari voice of management ya, dari manajemen value survey, supervisor behavior profile, value analysis, lean principle, hasil 7S McKinsey, laporan keuangan, sistem pemasaran dan manajemen, sampai dokumentasi ruangan, bahwa saat ini kalau dari voice of management ya kurang lebih memang masalahnya itu di level operasional ya, seperti antrian menunggu dokter yang lama ya. Kalau dari manajemen value survey artinya bahwa saat ini kalau kita ngelihat bahwa ya ketidakselarasan antara karyawan dengan tujuan perusahaan. Jadi tadi dari appropriate response, skill metric dan value metric itu skornya masih sangat rendah ya. Level supervisor cenderung lebih baik dibandingkan dengan level mid management dan eksekutif ya. Karena level supervisor itu ada 2 orang yang berada di kategori team building ya. Gitu. Nah, supervisor behavior profile ini artinya bahwa kemampuan manajer karyawan saat ini masih berada di level angka 3 secara rata-rata, yang mengindikasikan bahwa ya belum terlalu baik lah. Tapi kita bisa baik di level supervisor dan level mid management. Tapi kita bisa tingkatkan itu menjadi di angka 5. Nah, untuk lean principle yang tadi, waste, pemborosan, bahwa saat ini memang terjadi 73% aktivitas pemborosan atau inefisiensi pada aktivitas operasional perusahaan. Nah, kalau hasil 7S McKinsey ini sebenarnya sudah efektif ya, kalau rata-rata tadi dari baik itu pada soft element dan hard element. Nah, untuk analisa laporan keuangan ya, bahwa saat ini ya untuk pendapatan perusahaan selama ini meningkat dalam 3 tahun terakhir, namun terjadi cash gap ya di tahun 2017 ini yang cukup besar tadi ya, 2017 sekitar 9 miliaran. Nah, untuk sistem pemasarannya ya sudah cukup. Untuk marketing ya seperti sosmed dan website itu sudah dilaksanakan. Untuk sistem manajemen ya, bahwa saat ini perusahaan juga sudah memiliki SOP, goal setting, dan KPI. Untuk dokumentasi ruangan ya sudah terlihat rapi dan bersih, dan mengimplementasikan dashboard informasi di setiap area proses ya, seperti pendaftaran, poli, ya, terus apotik ya. Namun ya catatan bahwa untuk penyimpanan berkas dan dokumen ini yang belum mungkin menerapkan prinsip-prinsip 5R lah, seperti itu. Ya, seperti itu kalau dari saya, Coach Tom. Ya. Saya juga kirim laporannya, Coach. Ya, reportnya juga bisa dikirimkan. Ya, reportnya dikirimkan. Thank you, Pak Didi. Thank you banget. Ya, semoga memberi manfaat hari ini. Sama Thank you. Ya, banyak. Thank you. Thank you semuanya. Ya.